Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، اجعلنا اللهم من صوامه وقوامه وأدركنا ليلة قدره، وادخل اللهم علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ويرضى ربنا ذو الجلال والإكرام. أما بعد، صائمين صائمات، قائمين قائمات, para pecinta tempat beribadah, para pengunjung taman surga, para pecinta ilmu, para penggemar salat berjamaah, para umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, meliputi segala struktural ketakmiran, terutama Sayyidil Am Al-Habib Muhammad Mahdi bin Hasan Al-Haddar. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat. Kesemuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tiada tara, tiada hingga, tiada terbatas. Salawat serta salam semoga tercurah terus keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang disabdakan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bulannya umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara hikmah Nabi katakan Ramadan bulannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, umur umat Nabi Muhammad
dibandingkan umur umat-umat terdahulu pendek-pendek. Sabda Nabi Muhammad SAW yang sering disampaikan, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Banyak dicabut nyawa umat saya antara 60-70 tahun. Dan itu yang kita saksikan. Keluarga kita, orang-orang sekitar kita, tetangga kita yang banyak sudah kembali ke hadirat Allah, ke alam barzakh. Rata-rata 60-70 tahun. Ada yang lebih, tak banyak. Bahkan kadang-kadang banyak yang kurang. Tak sampai 60 banyak. Tapi umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Nuh alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang pernah Allah utus untuk menyebarkan syariat Allah di atas bumi ini. Dan Allah ceritakan masa jabatan menjadi nabi dan rasul selama 1000 tahun kurang 50, 950 tahun Nabi Nuh menjadi nabi dan rasul. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, coba saya panjenengan merenung, coba saya ngajak panjenengan merenung, coba kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi saya panjenengan Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Dan Nabi Muhammad wafat umur 63 tahun. Berarti kita asumsikan, diperkirakan masa jabatan Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul sepertiga dari umurnya. 40 diangkat jadi nabi rasul, 63 wafat. Kalau kita samakan para hadirin, kita samakan persentase jabatan Nabi Nuh sama dengan persentase jabatan Nabi dari Nabi Muhammad SAW dari umurnya sepertiga. Berarti Nabi Muhammad jadi Nabi 23 tahun, sepertiga umurnya. Kalau kita samakan Nabi Nuh jadi nabi dan rasul sepertiga umurnya, berapa umurnya Nabi Nuh? Umurnya Nabi Nuh berapa? Kalau 950 tahun itu sepertiga umurnya Nabi Nuh, berapa umurnya Nabi Nuh? Makanya tidak heran Al-Imam Al-Ghazali pernah bercerita, Fir'aun yang satu zaman dengan Nabi Musa alaihissalam, yang musuh sama Nabi Musa, Imam Ghazali bercerita 400 tahun tidak pernah sakit Fir'aun itu. Gerges, linu, pusing, apalagi Omikron tidak pernah Nabi itu Fir'aun itu. 400 tahun, berapa umurnya Fir'aun? Sehingga di antara sebab turunnya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di antara sebab turunnya ayat tersebut, surat tersebut, para bapak, ibu, nggih, saudara, Nabi Muhammad dapat informasi ada umat terdahulu selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan kurang lebih memikul senjata berjuang fi sabilillah di jalan Allah. 1000 bulan Nabi Muhammad dapat informasi seperti itu. 1000 bulan full memikul senjata membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terkaget-kaget, Nabi kagum
Nabi takjub. Tapi di sisi lain yang nomor dua. Di sisi lain yang nomor dua. Napa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah? Allah punya keputusan bahwasannya yang pertama kali masuk surga nanti ketika hari akhirat, tatkala diresmikan dibuka surga untuk umum, yang pertama kali masuk surga harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peraturannya Gusti Allah. Dan ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang masuk terlebih dahulu, Nabi Muhammad dibarengi, dikawal oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sisi ini, dua poin ini yang menjadi pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad mikir bagaimana caranya. Di satu sisi umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, umur umat-umat terdahulu panjang-panjang. Berarti secara akal amal ibadahnya umat Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadahnya umat-umat terdahulu. Tapi di sisi lain Allah punya keputusan yang masuk surga pertama kali harus Nabi Muhammad SAW disertai para umat Nabi Muhammad SAW. Gimana ini pelaksanaannya ini? Realisasinya bagaimana ini? Pelaksanaan program tersebut bagaimana ini? Gimana caranya umat Nabi Muhammad mendahului umat-umat terdahulu? Bagaimana pikiran buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena para hadirin, para rawuh, para bapak, para ibu nggih, sudah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Harisun alaikum, bersemangat Nabi Muhammad kepada kalian semuanya, jangan sampai ada satu pun yang masuk ke nerakanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu jadi pikiran buat Nabi Muhammad SAW. Sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang umur Nabi Muhammad, bahkan sampai detik-detik akhir umur Nabi Muhammad SAW, tatkala sakaratul maut, mau dicabut nyawanya oleh Israel, yang terdengar dari bibir mulia Nabi Muhammad SAW, ummati ummati man li ummati min ba'di ya Jibril. Jibril, siapa sing ngurus umatku setelah saya Jibril? Lah Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, pangapunten mohon maaf, saya panjenengan sakit gigi, panjenengan sakit gigi sama bojonya lali sudah. Ibu-ibu kalau sakit gigi sama suaminya lupa, sama anaknya lupa. Rami anaknya ngamuk-ngamuk, menengo cangkeme, emak loro untu. Saya panjenengan kalau sudah sakit lupa sama yang lain. Dan ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu Saudara, tatkala sakaratul maut, sakaratul maut itu Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya lebih dahsyat sakitnya daripada 300 tebasan pedang ke tubuh kita. 300 kali tebasan. Sakitnya lebih dari itu. Dan untuk Nabi Muhammad dilipat gandakan sakitnya. Nabi yang minta. Ketika mulai dicabut sama Israel, Nabi Muhammad nyaut, sakit Israel, kok loro Israel. Kata Israel, Nabi Muhammad, mohon maaf Nabi, ini sudah setel yang paling ringan sudah, khusus buat panjenengan. Kalau yang lain geradakan gitu.
Terus gimana umat saya Israel kalau dicabut nyawanya? Tak seperti ini Nabi Muhammad, sakit. Apa kata Nabi Muhammad? Israel, bebankan kepada saya semuanya sakitnya sakaratul maut umat saya. Sudah Bapak Ibu, tak ada pemimpin yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Tak ada yang lebih peduli kepada saya panjenengan daripada Nabi Muhammad SAW. Tak ada yang lebih cinta kepada saya panjenengan melebihi Nabi Muhammad SAW. Sekalipun bapa emak saya panjenengan jauh cintanya daripada cintai Nabi Muhammad kepada saya panjenengan. Ini perlu kita sadar ini. Ini perlu kita tahu. Para saudari, saudara, teman-teman, adik-adik, sehingga tanamkan di hati kita nomor satu, idola saya, idola Anda, idola kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak emak ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian. Kalau Nabi Muhammad SAW, mikirkan saya panjenengan sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan Nabi Muhammad. Jangan lupakan Nabi Muhammad. Jangan sepelekan Nabi Muhammad. Jangan katakan Nabi Muhammad, cuman manusia biasa, sama seperti saya. Tak tahu diri kamu. Ini bukan manusia biasa. Nabi Muhammad mikirkan kita. Di akhir hayat umur beliau mikirkan saya panjenengan. Dipikirkan sama Nabi Muhammad, siapa yang ngurus umat saya nanti? Jibril. Setelah saya meninggal siapa? Jibril. Dijawab sama malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, jangan khawatir Nabi Muhammad, Allah tidak akan menyusahkan Anda. Allah berikan ayat Al-Quran, firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan berikan pemberian kepada engkau Nabi Muhammad sampai panjenengan puas, sampai panjenengan ridha. Puasnya Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipikirkan sama Nabi Muhammad sampai mau meninggal dipikirkan. Allah cinta sama Nabi Muhammad, Allah sayang sama Nabi Muhammad. Jangan khawatir Muhammad, saya kasih hadiah bulan Ramadan untuk umat kamu Muhammad. Yang di Ramadan tersebut Muhammad, ada satu malam yang apabila ibadah di malam tersebut nilai ibadahnya lebih hebat daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Makanya Bapak Ibu salah kalau ada yang bilang ibadah di Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Salah fatal itu. Karena Allah bilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus dari 1000 bulan. Kalau kena satu kali, panjenengan kalau Lailatul Qadar kena satu kali seumur hidup, maka tertulis di buku amal ibadah lebih hebat daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Kalau satu kali. Kalau 10 kali 830 tahun. Ini hitungan ele-elean ini. Kalau 20 kali 1600 tahun full ibadah. Umat dulu 800 tahun umurnya, belum dihitung tidurnya, mainnya, kerjanya, leyeh-leyehnya. Sehingga Ramadan adalah bulan di mana buat umat Nabi Muhammad kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal yang baik, amal-amal ibadah, ganjaran pahala, pundi-pundi pahala untuk menjadikan sangu berada di saf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di safnya Nabi Muhammad, berada di rombongannya Nabi Muhammad, masuk ke surga terlebih dahulu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmah kenapa ke Ramadan dibilang bulannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga para bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, nggih. Pangapunten nggih. Mohon maaf ya.
harus disampaikan ini, semoga menjadi bahan penyemangat buat kita semuanya, dan juga sebagai warning, perhatian. Malaikat Jibril pernah matur sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bilang seperti ini Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah min rahmati qul amin, faqultu amin. Nabi Muhammad, enggih Malaikat Jibril, kalau ada orang nututi Ramadan, awal Ramadan nututi, dikasih kesempatan umur sama Allah, dikasih sehat, dikasih sempat sama Gusti Allah, hari kedua, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-25, sampai selesai Ramadan, sampai tanggal 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat itu Gusti Allah bilang sama malaikat-malaikat, ya malaikati ashhidu anni qad ghafartu lahum. Malaikat-malaikat saksenono kon kabeh, saya Allah sudah ngampuni dosa umat Nabi Muhammad semuanya. Tanggal 1 Syawal pagi itu, habis subuh itu, ketika keluar melangkahkan kaki ke masjid, ke musola, ke lapangan untuk salat Idul Fitri, Allah pengumuman menyaksikan kepada para malaikat, jadikan saksi malaikat kaun kabeh, saya sepuro semua dosanya. Kok ada Nabi Muhammad, ini masih katanya Jibril, kok ada Nabi Muhammad orang tak diampuni dosanya sama Allah. Tanggal 1 Syawal tak diampuni dosanya sama Allah. Bahkan dilihat di buku amalnya maksiat tok, isinya merah semuanya. Gini saja Nabi Muhammad, khusus orang tersebut Nabi Muhammad, saya mau doa sama Allah, panjenengan amin Nabi Muhammad, semoga orang ini tambah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Monggo amin panjenengan Nabi Muhammad. Nyaut Bapak Ibu Nabi Muhammad, amin Allah. Pengapunten, ini doa jelek ini. Yang doa malaikat Jibril, yang amini Nabi Muhammad, dua makhluk Allah yang apabila berdoa tidak akan ditolak sama Allah. Tapi sayang doanya tidak bagus ini. Nututi Ramadan sampai habis, kok dosanya tidak disepuro, berarti kan kenemenan ini sudah, ini berarti. Ini sudah offset, ini sudah kelewat batas, ini sudah. Lo konconya terawih, ini minum lagi, mabuk lagi, ya podul. Lo konconya tadarus di masjid, di musala, lo ini masih gaple judi, lo masih maksiat. Lo kalau di Ramadan tidak bisa ngambil kesempatan, apalagi di bulan lain Ramadan. Kalau di Ramadan tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, gimana di bulan yang lain? Tidak bisa diharapkan, wis semoga tambah dijauhkan sama Allah. Nah, Jibril marah malaikat Jibril. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita bersyukur ya, kalau bisa puasa mulai hari pertama, panjenengan bisa tarawih terus bersyukur, alhamdulillah, minta sama Allah semoga istiqamah. Yang selanjutnya juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan lupa doakan itu saudara kita tidak puasa, itu kesian. Yang belum sholat doakan, kesian. Tak bakal nemu senang, tak bakal nemu sukses. Yang senang, yang sukses itu yang taat sama Gusti Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah
faqad faza fauzan azima. Yang taat sama Gusti Allah, yang taat sama Rasulullah, yang puasa Ramadan, yang salat 5 waktu terus, syukur-syukur berjamaah, syukur-syukur di masjid, itu yang beruntung. Walaupun duitnya tidak banyak, walaupun rumahnya sederhana, walaupun tidak punya jabatan, walaupun tidak terkenal, tapi sekalipun terkenal, sekalipun duitnya kata, sekalipun jabatannya tinggi, tidak salat, tidak puasa, awas Bapak Ibu, jangan sampai lisan saya panjangan ngomong, weh nak wong iku ya, untung wong iku ya. Lo untung gimana, tidak puasa kok untung? Nak orang itu Habib, kenapa Pak? Mobilnya mewah, jabatannya tinggi, puasa boten nggih, salat enggak. Lo kok jangan dibilang untung, jangan. Akhirnya kalau kita ngomong untung orang yang tidak taat sama Gusti Allah, orang yang tidak taat sama Rasulullah, berarti kita nabrak firman-Nya Allah. Allah bilang ke barat, kok kita bilang ke timur. Kesian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kesian ini bukan panjenengan. Alhamdulillah sudah taat sama Gusti Allah, tinggal minta sama Allah semoga ikhlas istiqomah, itu sudah. Semoga husnul khotimah. Sisanya kita doakan saudara-saudara ini yang buatan puasa, yang tidak sholat, pengapunten siang-siang rokokan di pinggir jalan. Kadang-kadang yang siang-siang tidak puasa nih bukan orang yang di luar agama, kadang-kadang konco dewe, kadang-kadang tak tahu apa mungkin karena akrab sama kita tidak izin jadi gitu. Konco dewek tidak puasa. Yang beda agama kadang-kadang malu sama kita, tidak berani makan di pinggir jalan, minum di pinggir jalan, tidak berani masuk, dia malu sama kita, menghormat kita. Marah malaikat Jibril dan diamini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten Bapak Ibu saudara-saudari, panjenengan ngasih saya uang 5 juta. Diajak ke toko di selatan kita itu yang terkenal. Ditulis di situ diskon besar-besaran 90%, 100% mungkin. TV harga 10 juta tinggal 50 ribu. Kulkas 20 juta tinggal 100 ribu. Kita bermimpi sebentar ini, berhayal sebentar ini. Sepeda motor harga 25 juta tinggal 200 ribu. Panjangan ngasih saya uang 5 juta, ngaturkan belanja Beb di toko itu. Saya langsung telepon konco saya, suruh bawa kol diesel pickup, karena belonjoan saya banyak sebentar lagi. Tapi yang menjadi heran, panjenengan rantau sekulo di depan toko sudah dibawai uang 5 juta biar belanja segala macam, tokonya diskon besar-besaran, dapat 5 menit keluar dari toko. Saya keluar dari toko, tidak bawa apa-apa, kosongan. Lah Beb tumbas nopo panjenengan? Boten tumbas nopo-nopo. Duit pun diwau 5 juta, tidak ada habis. Marah panjenengan. Lah kalau tidak bisa ngambil kesempatan di toko yang diskon besar-besaran, gimana mau dibawa ke toko yang tidak ada diskonnya, harganya mahal-mahal? Tidak bisa ambil kesempatan di Ramadan, gimana kemudian ngambil kesempatan di selain bulan Ramadan? Nas'alullah salamah, nas'alullah al-afiyah. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada saya panjenengan, khususnya di bulan Ramadan, wastakthiru min 4 khisal, khoslatani turduna bihima rabbakum, wa khoslatani la ghinan lakum anhuma. Umat, orang Banyuwangi yang Islam, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman, perbanyak di bulan Ramadan 4 perkara. Yang 2, kau akan mendapatkan ridha Allah. Yang 2 lagi, kau pasti butuh. Apa itu yang 2? Yang untuk mancing ridhonya Allah, membaca
asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, minta ampun. Tidak usah ditambahi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak usah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kok dak ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah niki? Tambah wis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ngarang ini namanya. Tidak boleh. Karena ini bacaan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Ini bacaan langsung dari Nabi Muhammad. Baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, untuk cari ridhonya Allah. Yang kedua, saya panjangan pasti butuh. Napa niku? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta surga, dijauhkan dari api neraka. Atau ada sebagian menambahkan boleh juga nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh. Jadi digabung asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu-ibu sambil masak persiapan buka keluarganya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Bapak-bapak sambil nunggu toko, nunggu pembeli, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini bukan bacaan cuma nunggu buka saja nggih. Ini bacaan bukan nunggu waktu azan maghrib, bukan, tapi sepanjang waktu 24 jam diperbanyak. Termasuk juga nggih Siti Aisyah, istri tercinta baginda besar Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad seperti ini. Bapak ibu pertanyaannya, Nabi, bagaimana Nabi kalau seandainya di suatu malam Lailatul Qadar Nabi, tapi saya sedang berhalangan. Ibu-ibu nggih, ibu-ibu ini sedang Lailatul Qadar tapi sedang berhalangan. Gimana Nabi? Khawatir tidak dapat fadilahnya Lailatul Qadar. Kemudian Nabi jawab, mendidik Siti Aisyah secara khusus dan secara umum kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, innaka afuun, engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, ya Allah panjenengan senang kalau adanya memberikan maaf. Ya Allah panjenengan senang kalau kami ini memaafkan saudara, senang. Maka maafkan kami ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada sebagian yang nambahi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh nggih? Terus digabung asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nabi yang bilang diperbanyak, wastaghfiru yang banyak bacanya. Berapa kali? Tidak ada hitungannya. Sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Para hadirin, para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bermaksiat di luar masjid tidak sama dengan maksiat di dalam masjid. Bermaksiat di Banyuwangi tidak sama dengan maksiat di Mekah, Madinah. Maksiat di Banyuwangi dosa. Maksiat di Mekah, aduh. Maksiat di Madinah, aduh, waliyadzubillah. Maksiat di luar masjid dosa. Maksiat di masjid, aduh, lebih besar lagi. Pengapunten, maksiat di luar Ramadan dosa. Maksiat di Ramadan
Waliyadzubillah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai mengambil kesempatan bulan Ramadan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, yang pandai untuk bersabar, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari Ramadan Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah bahagiakan kehidupan kita, Allah bahagiakan keluarga kita, Allah bahagiakan saudara kita, Allah bahagiakan muslimin, muslimat semuanya, sehingga semoga masuk dalam rombongan Nabi Muhammad untuk mengawal Nabi Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin, ya rahmanir rahim. Allahumma farikal furqan wa munzil Quran bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan. Ij'alna Allahumma min suwamih waj'alna Allahumma min qawami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang berpuasa di siang hari Ramadan terus, buatan bolong-bolong Bapak Ibu nggih, sampai final nggih, sampai hari terakhir Ramadan, malam ibadah terus, dah ada bolong-bolong sampai final. Wa adrikna lailatul qadri, semoga Allah pertemukan kita dengan malam qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'idhullahumma alaina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma yuhibbu wa radda rabbuna dzul jalali wal ikram. Dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Allah pertemukan kepada kita Ramadan tahun demi tahun, masa demi masa, dalam keadaan lebih sempurna, lebih baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bi syafaatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi terakhir penutup, yang untung yang taat sama Allah, yang beruntung yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.